Apa sih multimedia itu? Seperti yang sudah dijelaskan dengan Waki tadi ya. Jadi multimedia itu gabungan dari dua kata, multi dan alat. Dimana multi itu artinya banyak, bermacam-macam atau lebih dari satu. Dan media itu artinya alat, sebuah alat. Jadi multimedia penggunaan beberapa media atau alat yang digunakan untuk menyajikan, menyampaikan informasi seperti teks, audio, grafis, animasi, video, dan lain-lain. Itu disebut sebagai multimedia. Oke. Selanjutnya ada beberapa jenis multimedia. Di sini kita membahas dua jenis multimedia. Yang pertama itu ada multimedia linear. Nah, multimedia linear ini apa sih? Jadi multimedia linear ini artinya kita hanya sebagai penonton saja. Kita pengguna pasif. Jadi kita tidak bisa mengontrol atas apa yang kita tonton gitu. Contohnya video presentasi, video di TikTok, di Instagram, itu namanya multimedia linear. Tadi ada yang jawab belajar di rumah pakai platform YouTube, siapa ya tadi ya? Nah, itu termasuk multimedia linear. Nah, selanjutnya multimedia interaktif. Nah, kalau multimedia linear tadi penggunanya pasif, kalau interaktif itu kita punya kontrol penuh atas apa yang kita tonton. Jadi kita bisa menentukan alurnya seperti apa, sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya ada pembelajaran interaktif atau game edukatif. Nah, saat kita bermain game itu kan kita nggak cuma nonton aja ya. Kita bisa ngisi, kemudian kita bisa milih kebutuhan kita. Nah, itu disebut multimedia interaktif gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya? Jelas. Oke. Lanjut. Nah, elemen multimedia. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di pengertian bahwa multimedia itu kan gabungan dari beberapa alat atau beberapa media. Nah, elemennya di sini ada teks. Teks di sini berfungsi untuk memberikan informasi utama untuk sarana komunikasi. Ada gambar atau grafik, kemudian ada audio, suara, dan juga video. Nah, Ibu mau tanya, apabila salah satu elemen ini nggak masuk, itu disebut multimedia nggak sih? Misalnya, hanya ada gambar dan teks saja, nggak ada audionya, nggak ada suaranya. Itu multimedia nggak namanya? Ya, Bu. Oke, Zeta boleh? Jadi yang setelah saya tahu itu sebuah karya itu tetap disebut multimedia selama ada kombinasi minimal dua elemen media yang berbeda. Ya, ada tambahan lagi cukup? Sudah cukup, Bu. Oh iya, benar sekali. Jadi sesuai dengan prinsipnya tadi ya, bahwa multi, lebih dari satu. Nah, jadi kalau misalnya salah satu yang nggak ada, tapi masih ada beberapa elemen lain, itu tetap dikatakan multimedia. Contohnya ada teks dan gambar. Nah, seperti ini, seperti PPT yang sedang kita baca ini. Ini termasuk multimedia, dia nggak ada suara kan? Nggak ada video kan? Tapi dia tetap multimedia karena dia mencakup dua prinsip tadi. Ada teks dan ada gambarnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada perangkat multimedia. Perangkat yang digunakan untuk menyampaikan multimedia itu ada perangkat keras, bisa menggunakan laptop, kamera, handphone, dan lain-lain. Kemudian perangkat lunaknya untuk pengelola teks, biasanya kalian pakai apa? Pengelola teks, Microsoft Word, terus Google Docs ada lagi atau hanya itu? Baru itu aja, oke. Untuk pengelola gambar ada Photoshop, ada Corel Draw, dan ada Canva. Atau ada yang pakai selain ada Photoshop dan Canva, ada lagi yang pakai aplikasi ini? Nggak ada, oke. Untuk pengolah video ada Final CapCut, ada Adobe Premiere, dan untuk animasi 3D ada Blender dan Adobe Animate. Lanjut ya. Nah, contoh multimedia. Dari ketiga gambar ini ada yang bisa menjelaskan contoh multimedia? Maulana, kenapa Maulana? Dari tadi dengerin Ibu nggak? Dengar. Jelas? Jelas. Bisa disampaikan nggak apa yang Ibu? Bisa disampaikan ulang nggak apa yang Ibu jelasin tadi? Nah, itu ya. Jadi kalau ada guru yang lagi jelasin itu diperhatikan. Maulana nggak merhatiin, jadi dia nggak tahu. Jadi perhatiin ya. Nah, kita lanjut. Contoh multimedia yang pertama ada PowerPoint yang sedang kita tonton ini. Kemudian ada video pembelajaran. Kemudian ada game edukatif. Nah, di sini ada yang memberi contoh multimedia di kehidupan sehari-hari. Banyak loh di sekitar kita. TikTok, emang kalian nggak pakai TikTok? TikTok multimedia bukan? Iya. Instagram, ya nggak? Iya.
multimedia. Nah, yang pertama untuk pendidikan. Jelas ya, multimedia sangat berpengaruh di bidang pendidikan. Salah satunya untuk mempermudah proses kita dalam belajar. Bayangin kalau nggak ada multimedia, kita cuma belajar lewat buku aja, tulisan aja. Kira-kira bosen nggak sih? Nggak ada gambarnya. Nah, adanya multimedia, ada video pembelajaran di YouTube, di ruang guru, atau di platform manapun. Jadi kita bisa play video tersebut kapanpun dan dimanapun yang kita mau. Kalau kita nggak paham, kita bisa setel ulang. Coba kalau kita cuma baca buku aja, bosen kan? Ngantuk. Coba kalau kalian nggak belajar multimedia, kalian nggak akan merasakan manfaatnya. Kemudian bisa untuk hiburan juga, sarana hiburan seperti game, film, musik, dan media sosial tadi. Kemudian untuk platform bisnis. Nah, sekarang banyak banget nih orang-orang yang berbisnis lewat media sosial, memanfaatkan multimedia itu tadi. Seperti banyak sekali ya sekarang, bahkan orang nggak ada store offline-nya, tapi mereka jualan hanya lewat Instagram contohnya. Benar nggak? Benar ya. Kemudian ada untuk kesehatan juga, edukasi kesehatan, pelatihan medis, dan lain-lain.